Shalom saudara, Shalom. saatnya kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita berdoa di rumah saudara masing-masing, saudara bisa bertemu secara pribadi dengan Tuhan dan bisa menikmati semua kebaikannya dalam hadirat Tuhan. Saya percaya ini waktu yang baik untuk kita datang lebih lagi ke hadirat Tuhan, mencari Tuhan, memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Here I am waiting, Lord. Here I am waiting. Abide in me.
Shalom saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya akan sampaikan firman Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar sesuatu yang sangat penting. Saya berdoa Anda bisa menyimak dengan baik dan mengerti. Dan yang paling penting buka hati kita untuk kita bisa mendengar kebenaran. Karena kalau hati kita nggak terbuka, kita tidak suka dengan firman Tuhan, karena itu berbeda dengan apa yang kita mau. Saya percaya kita pun gak akan pernah bisa berubah, saudara. Kita tidak pernah bisa melawan kebenaran. Suatu hari kebenaran pasti akan bertemu dengan kita, dan kita harus tunduk kepada kebenaran kalau Anda ingin hidup Anda berkenan dengan Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Di dalam nama Yesus, hari ini sampaikan isi hatimu. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kami minta lawatan-Mu, kami minta sesuatu yang ilahi yang dari surga sana untuk mengubah hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, bekerja lewat keterbatasan manusia, lewat peralatan yang kami pakai. Tetap hadirat-Mu menjamah hidup setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Mari kita buka sama-sama 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua. Saya percaya di masa-masa seperti sekarang ini, masa-masa yang sangat memerlukan untuk kita punya kekuatan dari Tuhan. Amin. Ya, dan kekuatan dari Tuhan itu hanya bisa Anda dapatkan dalam hadiratnya dan dalam firman Tuhan. Tidak ada cara lain, saudara. Dengar baik-baik, Anda harus kuat dalam firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu banyak. Oke? Kalau Anda buka YouTube Anda, banyak firman Tuhan. Anda ketik satu ayat, ada begitu banyak penafsiran tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang benar itulah yang sanggup menguatkan kita, yang sanggup mengubahkan kita. Saya dapat ayat ini spesifik yang akan saya bahas hari ini, supaya kita bisa punya kepekaan seperti apa sih kira-kira firman Tuhan yang benar, dan seperti apa firman Tuhan yang berbeda dari apa yang Alkitab maksudkan. Karena penting sekali untuk kita mengenal kebenaran, saudara. Dan kita sama-sama belajar, kalau musuh ingin melemahkan kita, dia akan kasih hal-hal yang salah kepada kita, sehingga cara kita memandang Tuhan itu salah, cara kita mengenal Tuhan salah. Dengan demikian umat Tuhan akan dilemahkan dan menjadi tidak berdaya di masa-masa seperti ini. Masa-masa seperti ini aja sekarang udah masukin masa 6 bulan ya, dengan pandemik kita seluruh dunia ini. Begitu banyak umat Tuhan yang kecewa, begitu banyak umat Tuhan yang sharing kepada saya, kenapa ini bisa terjadi? Bukankah Tuhan mau kita baik-baik saja? Bukankah Tuhan menjanjikan kita kelimpahan? Tapi tiba-tiba sebagian besar orang dengan pekerjaannya dan banyak dari mereka yang anak Tuhan. Oke? Jadi kita perlu sesuatu yang murni, yang benar dari firman Tuhan. Kita baca sama-sama 2 Petrus 2 pasal yang pertama. Kita baca sampai dengan ayat yang ketiga. Saya berdoa Anda ngerti ya. Dengarkan baik-baik. Minggu ini sangat penting. Silakan rekan saya bacakan. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Oke, cukup sampai sini dulu ya. Alkitab berkata, perhatikan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah siapa? Umat Allah. Oke, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampilnya, munculnya dari tengah umat Allah. Oke. Jadi nabi palsu itu bukan dari luar umat Allah, bukan dari agama dewa-dewa Baal, dewa Dagon, ya. Dengan mudah kita akan bisa mengenali sesuatu yang salah dari luar lingkungan kita. Betul ya? Oke, Anda cara beribadah berbeda, Anda akan bilang itu bukan seperti yang saya kenal.
kami tidak percaya hal-hal seperti itu, berbeda. Tapi Alkitab berkata gini, nabi palsu itu dulu muncul dari mana? Dari tengah umat Tuhan. Sesuatu yang disebut palsu, saudara, berkonotasi menyerupai yang asli. Betul ya? Kalau dua hal itu terlalu berbeda, maka yang satu gak bisa dibilang palsu. Pasti dibilangnya ya memang dua hal yang berbeda. Ya, apel asli, lalu saya ingin menunjukkan Anda apel palsu misalnya. Mungkin nggak apel palsu yang saya tunjukkan bentuknya pisang? Nggak mungkin. Saya akan tunjukkan apel lain, tetapi yang terbuat dari plastik. Atau apa itu yang lagi musim dari semacam lilin, betul ya? Saya bisa bilang ini apel palsu. Tapi Anda nggak akan percaya kalau saya bilang apel palsu bentuknya pisang, saudara. Oke, sesuatu yang palsu, ajaran yang salah dibuat itu sepersis mungkin, semirip mungkin dengan ajaran yang asli, bahkan dari sumber bentuk yang asli. Karena itu kepalsuan itu, kesesatan itu munculnya pasti dari tengah umat Tuhan sendiri. Oke, nah ini yang mengerikan. Sebagaimana dulu nabi-nabi palsu munculnya dari tengah umat Allah, oke, demikian pula, lihat nih ya, di antara kamu. Berarti Petrus ngomong kan ke kumpulan orang percaya, ya, bukan ke kumpulan orang belum percaya atau ke kumpulan orang yang kepercayaannya berbeda. Dia ngomong di believer, to a believer, to the believers, oke. Dulu nabi palsu munculnya di tengah-tengah umat Allah. Sekarang pun perhatikan, guru palsu, bukan lagi nabi. Guru-guru palsu itu apa? Ada di antara kamu. Jadi bahayanya apa? Kesesatan itu apa? Munculnya dari tengah-tengah kita sendiri. Dan karena muncul dari kita, tanpa kedewasaan, tanpa pengenalan akan Tuhan yang sungguh-sungguh, kita akan berpikir apapun yang dikatakan si penyesat itu benar. Karena dia pasti khotbahnya dari mana? Dari firman Tuhan. Gak mungkin dari kitab-kitab lain, lalu khotbah di gereja dan kita bilang ini pengajaran sesat. Gak mungkin. Ya. Alkitab berkata, sekarang guru palsu. Di akhir zaman ini, di zaman perjanjian baru, oke, ajaran palsu yang banyak merebak. Nubuatan palsu juga banyak, tapi tidak semengerikan seperti guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Di ayat 2 ini saya mau Anda ngerti seperti apa ajaran palsu itu. Ingat ya, datangnya dari kita, bukan sesuatu yang terlalu berbeda, sudah tipis bedanya, ya, mirip-mirip tipis tapi beda, oke? Dan seperti apa ciri-cirinya? Kalau Anda mendengar hal seperti ini dan merangsang Anda untuk melangkah ke hal seperti ini, saudara, Anda bisa dipastikan mendengar ajaran sesat. Silakan ayat yang kedua. Ayat 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Oke, lihat ya. Ternyata begini. Seperti apa sih ajaran palsu itu? Ternyata begini, saudara. Orang-orang yang mendengarnya itu, oke, akan mengikuti cara hidup mereka yang seperti apa? Bukan yang makin hari makin apa? Mengasihi Tuhan. Tidak. Makin hari makin ingin berbuat yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Makin hari makin bisa memberi. Bukan yang makin hari Anda makin gak butuh apa-apa kecuali butuh Yesus. Makin hari makin terlepas dari hal yang lain dan makin cinta Yesus. Ternyata ajaran sesat itu makin hari orang itu makin apa? Mengikuti cara hidup mereka seperti apa? Yang makin dikuasai hawa nafsu. Bayangkan di tengah-tengah peribadatan orang percaya,
hidup orang makin bisa dikuasai hawa nafsu. Oke. Bukti yang pertama, kita mendengar ajaran sesat. Sesudah Anda mendengarnya, yang dirangsang adalah hawa nafsu dalam diri Anda, saudara. Teman kami pernah cerita, ada orang-orang yang pulang dari gereja, bukannya makin cinta Tuhan, saudara, malah makin kepengen uang banyak. Tuh, serius. Pulang dari gereja makin semangat untuk kaya di dunia ini, dan makin memandang rendah orang-orang yang gak kaya. Nah, saya bisa berkata menurut firman Tuhan, Anda belajar sesuatu yang sesat. Kenapa? Karena apa? Karena Anda makin dikuasai hawa nafsu. Kok bisa kita beribadah dengan Tuhan yang mengajarkan kita akan kecukupan, betul gak? Yang mengajarkan kita kesederhanaan, yang mengajar kita untuk memberi, mengajar kita untuk jangan khawatir akan apapun juga. Kok bisa Anda meninggalkan ibadah dengan api yang menggelora untuk memiliki dunia lebih banyak? Itu yang pertama. Cepat saja yang kedua, lihat. Alkitab berkata apa? Jalan kebenaran akan dihujat karena mereka. Lihat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Jadi yang ngomongin semua yang hawa nafsu saja, yang diajarkan semua yang berbau hawa nafsu, dan makin menguasai orang. Yang kedua apa? Jalan kebenaran akan dihujat. Dari luarnya orang-orang akan melihat, kok orang percaya Tuhan seperti itu, hidupnya jadi cemoohan, hidupnya jadi lelucon. Karena apa? Karena tidak mencerminkan Kristus dalam hidup mereka. Karena gak jadi berkat di dunia luar, saudara. Dihujat. Oke? Dan lihat yang ketiga, silakan. Ayat 3, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Yang ketiga, saudara, bukti dari guru-guru palsu dan para penyesat ini apa? Mereka serakah, dan mereka akan mencari keuntungan dari orang-orang yang mereka layani. Dengan serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Dengan cara apa? Jualan cerita-cerita isapan jempol. Sudah tahu isapan jempol itu mengacu kepada anak-anak, betul ya? Kepada anak kecil. Orang dewasa itu udah gak ngisap jempol lagi, setuju gak? Kalau bapak ibu yang di umur-umur para pendengar saya rata-rata masih mengisap jempol, sudah perlu periksakan diri Anda ke psikiater. Serius. Karena gak normal. Ya, anak-anak masih ngisap jempol. Untuk kecil anak saya pun mengisap jempol. Nah, seperti apa sih khotbah-khotbah yang diberitakan yang keluar dari kesesatan? Pertama-tama, satu, yang mendengarnya pasti Kristen belum dewasa. Setuju? Karena yang mengisap jempol hanya anak-anak. Oke. Dan yang kedua, khotbah isapan jempol itu seperti apa sih? Khotbah bagi saudara saya isap jempol itu apa? Saudara bisa kenyang nggak isap jempol? Nggak bisa. Bisa nggak jempol Anda isap, Anda jadi makin kuat karena ludahnya itu mengeluarkan gizi? Enggak. Saudara boleh gigitin jempol sampai habis, nggak bisa, sakit juga, saudara. Kenapa sih anak mengisap jempol? Itu untuk menenangkan. Ngerti ya? Biar rasa dia sama kayak orang ngisap rokok. Itu kenapa? Apakah suka dengan rasa rokoknya? Belum tentu. Semua orang ketika pertama kali ngerokok pasti batuk-batuk, bau lah, berasap lah. Tapi lama-lama terbiasa. Dan perhatikan isap rokok gimana? Pelan, menenangkan. Gak ada isap rokok enak, cepet-cepetnya kayak makan bakmi. Gak ada kan? Anda makan bakmi kalau enak, enak secepet-cepetnya. Ada orang isap rokok sekencang-kencangnya, secepat-cepatnya? Gak ada.
itu menenangkan. Soothing, calming, mengisap jempol juga sama. Ada ritme yang jelasnya. Oke? Jadi gini, di tengah-tengah kebutuhan anak-anak bayi rohani itu, si penyesat ini mengkhotbahkan sesuatu yang sifatnya isapan jempol, membuat mereka tenang, nyaman. Sabar, saya tenang. Tapi sebetulnya itu suatu pembodohan dan gak pernah bisa mendewasakan mereka. Nanti saudara, saya kasih tahu ya, gak ada bayi-bayi yang bisa dewasa diberikan jempol semata. Gak pernah ada. Betul? Bahkan salah satu tanda kedewasaan adalah ketika Anda berani disapih atau lepas susu orang tua, lepas jempol, lepas nenen, lepas dot. Anda diajar untuk mencari peristirahatan kamu sendiri tanpa bantuan orang. Nangkap maksud saya? Nangkap? Nah, ternyata pengajaran-pengajaran isapan jempol ini banyak sekarang. Dan repotnya apa sih? Pengajar saat ini mengambil keuntungan dari sana. Oke? Semua hal yang berbau hawa nafsu, mimbar yang menjanjikan hawa nafsu yang lebih banyak, keuangan yang lebih banyak kepada jemaat, sebetulnya banyakkan adalah isapan jempol semata dan gak pernah mendewasakan orang. Ternyata di masa pandemik ini, saudara, iman kita yang salah itu mulai berbenturan dengan kenyataan. Oh, ternyata ajaran-ajaran isapan jempol kami gak bisa terpakai. Dan mulailah anak-anak Tuhan menjadi lemah. Saudara percaya kita butuh kekuatan yang betul-betul kekuatan untuk bertahan lewati masa-masa sukar. Serius. Serohani apapun Anda, kalau hidup Anda hanya berdasarkan isapan jempol semata, suatu saat Anda pasti kecewa, saudara. Serius. Ya. Nah, ini penting. Saya rindu setiap kita mengerti. Ya. Tapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan tertunda. Ingat ya. Pengajaran palsu, guru palsu, datangnya dari mana? Dari rumah Tuhan sendiri. Dan karena yang dikhotbahkan dari Alkitab, tanpa kedewasaan kita gak pernah bisa mengerti. Salah satu penulis berkata, kalau kamu terus-menerus menyampaikan kebohongan, terus-menerus, si pendengar lama-lama bisa percaya dan menerima itu sebagai suatu kebenaran. Akhirnya apa? Di masa-masa sukar, Alkitab berkata kecillah kekuatan kita. Karena selama ini kita gak pernah dikasih makan dengan benar, saudara. Semua yang kita dengar banyakkan hanya isapan jempol belaka. Menenangkan pada saat itu. Ketika pengalaman realita terjadi, berantakan semuanya. Saya yakin, dengar baik-baik, ke depan hidup belum tentu akan tambah gampang. Anda harus mengembangkan kekuatan Anda dengan Tuhan. Anda harus belajar untuk meminta air yang murni, susu yang murni yang dari Tuhan. Atau bahkan Paulus berkata makanan keras yang bisa mendewasakan kita. Betul-betul menerima kebenaran seperti apa adanya, tanpa selubung daging kita. Di situ kita akan dewasa. Kalau Anda bisa berkata, Tuhan kebenarannya seperti ini, aku memang gak sanggup, tapi aku mau terima ini sebagai kebenaran dan aku mau belajar. Di situ anugerah Tuhan akan turun, saudara. Anugerah bukan untuk membebaskan kita dari perbuatan dosa semua kita semaunya hidup, enggak. Anugerah itu justru memampukan kita untuk menang dan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Tuhan rindu ada umat-umat yang kuat dan bertindak di masa-masa sekarang. Ya, Tuhan rindu umat Tuhan gak menutup diri dan lebih egois daripada orang di dunia. Kenapa? Karena takut. Karena ternyata kok khotbah yang kami dengar sekian tahun gak bisa ada yang jalan. Mana? Oke. Salah satu pertanyaan yang paling saya terima adalah, apakah betul mujizat masih ada? Saya termasuk orang yang sangat percaya mujizat,
Tapi saya percaya mujizat tidak bisa dijadikan gaya hidup dan diaplikasikan setiap saat. Saudara mengerti maksud saya? Kita perlu kekuatan rohani yang sejati. Minta dari Tuhan, Tuhan aku mau dengar firman yang benar. Gak apa-apa sekalipun gak enak, tapi aku mau terima. Aku mau berkata, aku mau mencocokkan diriku dengan kebenaran. Bukannya kebenaran dicocokkan dengan apa yang aku mau. Oke? Rumah tangga terguncang. Hubungan terguncang. Bisnis terguncang. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas dasar firman yang kuat. Saudara, Alkitab berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti apa? Orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu karang yang kuat. Saya berdoa kita beroleh kekuatan. Cari Tuhan sebanyak-banyaknya. Anda punya waktu, Anda cari Tuhan. Anda cari Tuhan. Saudara punya waktu, jangan browsing barang-barang mewah, saudara. Cari Tuhan. Anda punya waktu, jangan kebanyakan menghayal, apalagi hayal yang duniawi. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Ya. Saya sudah meletakkan dulu sementara impian saya akan jalan-jalan. Serius. Ya. Jalan-jalan dari negara yang paling dekat sampai negara yang paling jauh, saya letakkan dulu di kaki salib Yesus. Saya bilang saya gak bisa mikirin ini dulu. Kalau saya renung-renungkan terus, lama-lama bisa lemah. Kenapa sih Anda kecewa dengan keadaan seperti ini? Karena kita gak mengenal firman yang benar. Karena gizi yang kita makan selama ini salah, saudara. Oke? Hari ini yuk minta sama Tuhan, Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Minta, Tuhan, aku mau kuat, aku gak mau sesat, dan aku gak mau hidupku hanya mengejar hawa nafsu, dikuasai hawa nafsu. Hidupku hanya mendengar isapan-isapan jempol yang hanya menenangkan aku sementara. Tapi aku mau hidupku dibangun di atas dasar yang kuat. Kalau dengar firman yang menjanjikan Anda kaya, emang enak betul didengarnya, saudara. Enak. Tapi ketika kenyataannya tidak terjadi, waduh, bisa kecewa sama Tuhan. Saya berdoa hari ini hidup kita dijauhkan dari isapan-isapan jempol. Amin. Jadilah kuat. Peperangan di dunia itu nyata, saudara. Pertempuran iman itu nyata. Anda harus kuat. Anda harus makan gizi yang baik secara firman Tuhan, bukan hanya sekedar mengisap jempol masing-masing. God bless you. Saya mau berdoa buat Anda. Dalam nama Yesus, Tuhan, lindungi kami dari yang jahat. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak yang hamba gembalakan. Lindungi kami dari yang jahat. Buat hidup kami betul-betul kuat, sepadanan dengan panggilan-Mu. Dan selama kami hidup, kami bisa jadi seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, hari ini turunlah anugerah-Mu, pengurapan-Mu yang dari surga menguatkan hidup setiap kami. Dan biarlah firman yang sejati itu bisa didengar dan disampaikan oleh setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari minta kekuatan dari Tuhan. Cari Tuhan, saudara. Ini masa-masa yang luar biasa. Saya berdoa setiap kita memenangkan setiap pertempuran iman kita masing-masing. Dalam nama Yesus. Amin.